Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Berdirinya dinasti Bani Abbasiyah tidak terlepas dari keinginan Bani Abbas untuk merebut kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah. Bani Abbas berpandangan bahwa mereka lebih berhak menjadi khalifah ketimbang Bani Umayyah. Mereka juga berpandangan bahwa Bani Umayyah telah merebut kekuasaan kekhalifahan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib secara tidak sah. Embrio pendirian dinasti Bani Abbasiyah menurut para ahli sejarah sudah ada sejak masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah, ketika Khalifah ke-8 Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz, memberikan kebebasan berfikir dan berpendapat. Pada awal kemunculannya, gerakan pendirian dinasti Bani Abbasiyah ini disebut sebagai gerakan dakwah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan penguasa dinasti Bani Umayyah. Gerakan ini dimulai oleh salah seorang keturunan Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah bin Abbas. Ia memulai propaganda dakwah pendirian dinasti Bani Abbasiyah dengan cara meyakinkan pengikutnya bahwa Bani Hashim, yang di dalamnya termasuk Bani Abbas, lebih berhak menjadi khalifah. Sepeninggal Ali bin Abdullah bin Abbas, ia digantikan oleh anaknya Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ia memulai propaganda dengan melakukan penyamaran sebagai pedagang atau jamaah haji. Muhammad bin Ali juga merupakan tokoh pertama yang merancang pendirian dinasti Bani Abbasiyah secara matang. Ia merekrut orang-orang profesional sebagai propagandis dan menetapkan kota Humaimah, Kufah, dan Khurasan sebagai basis gerakan. Pada tahun 125 Hijriah, Muhammad bin Ali wafat. Sebelum ia wafat, ia menunjuk putranya Ibrahim bin Muhammad, atau lebih dikenal dengan nama Ibrahim al-Imam, sebagai pewaris. Setelah wafatnya Khalifah Hisham bin Abdul Malik, muncul konflik internal di dalam pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Ibrahim al-Imam memanfaatkan situasi tersebut sebagai momentum yang baik untuk memulai kembali propaganda pendirian dinasti Bani Abbasiyah. Dalam melakukan propagandanya, Ibrahim al-Imam memilih sosok Abu Muslim al-Khurasani sebagai propagandis. Propaganda Abu Muslim al-Khurasani mendapat banyak dukungan dan berhasil memukul mundur gubernur dinasti Bani Umayyah yang ada di Khurasan, yaitu Nasr bin Siyar. Namun, suasana kemenangan tersebut dikejutkan dengan penangkapan Ibrahim bin Muhammad di Humaimah. Meskipun Ibrahim al-Imam tertangkap, semangat Abu Muslim al-Khurasani dan pasukannya tidak berkurang, hingga akhirnya mereka berhasil membunuh Nasr bin Siyar. Pada tahun 132 Hijriah, Abu Muslim al-Khurasani dapat menguasai Irak. Namun di tahun yang sama, Ibrahim al-Imam wafat. Namun sebelum ia wafat, ia menunjuk saudaranya Abdullah bin Muhammad, atau lebih dikenal dengan nama Abu Abbas as-Saffah, untuk menggantikannya sebagai khalifah. Abu Abbas as-Saffah terpilih sebagai khalifah pertama dinasti Bani Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah. Abu Abbas as-Saffah mengirimkan pasukannya pada tanggal 11 Jumadil Akhir untuk menentang orang-orang dinasti Bani Umayyah. Pasukan ini berhasil menghancurkan orang-orang dinasti Bani Umayyah dan membuat situasi politik tidak stabil. Khalifah Umayyah terakhir, Marwan bin Muhammad, bersama pasukannya melarikan diri, namun akhirnya dapat dipukul mundur di dataran rendah Sungai Zab. Khalifah itu melarikan diri hingga ke wilayah Fustat di Mesir dan akhirnya terbunuh di Busir, salah satu wilayah di Al-Fayun, pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan dinasti Bani Umayyah di Damaskus dan muncullah kekuasaan baru, yaitu kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Di samping adanya keinginan kuat dari keturunan Bani Abbas untuk merebut kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah,
ada beberapa hal yang menjadi faktor utama berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Di antaranya, adanya diskriminasi sosial yang dilakukan oleh penguasa dinasti Bani Umayyah sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang lemah juga menjadi faktor utama berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Selain itu, banyaknya terjadi perang antar suku pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah menjadi faktor pendukung berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah.